Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Kairo dalam serial belajar bahasa Arab dari nol bersama Al-Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far yang diambil dari kitab beliau Belajar Bahasa Arab dari nol disusun berdasarkan kajian belajar bahasa Arab bersama Al-Ustadz Dr. Firanda Dirja Hafizahullahu Ta'ala. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bab 7 dari kitab, yaitu macam-macam isim berdasarkan perubahan harokat akhirnya. Kepada Ustaz Fal Yatafaddal. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang macam-macam isim berdasarkan perubahan harokat akhirnya. Setelah sebelumnya kita sudah bahas tentang macam-macam isim berdasarkan jenisnya, bilangannya, dan lain sebagainya. Ya, kita masuk kepada pembahasan tentang perubahan harokat akhirnya. Yaitu ada dua, ya, dan ini sebenarnya adalah di antara inti kita belajar nahwu. Ya, mengetahui harokat akhir suatu kalimat. Yang pertama adalah isim mu'rab. Ya, yaitu apa? Isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Ya. Dan tugas kita ketika kita belajar nahwu, ya, kita apa? Sibuk dengan isim yang mu'rab ini. Ya, bagaimana nanti harokat yang mu'rab ini. Adapun nanti yang kedua adalah isim mabni, nah itu kita tidak usah sibuk di situ karena itu bakalan seperti itu saja harokatnya, tidak akan berubah-ubah. Adapun isim mu'rab, ya, akan senantiasa berubah tergantung apa? Kedudukannya dia di mana. Nah, di sini saya beri contoh sebuah kalimat yaitu rajulun, ya, artinya adalah laki-laki. Kalimat ini bisa berubah jadi rajulun atau rajulan atau rajulin. Ya, rajulan, rajulun, atau rajulin. Ya, rajulun, ya, hukum asalnya, ya, adalah apa? Marfu. Nah, ketika dia menjadi maf'ulun bihi sebagai objek, maka dia apa? Rajulan. Ya, ra'aitu rajulan. Saya melihat seorang laki-laki. Ya. Adapun kalau dia menjadi subjek, jaa rajulun. Telah datang seorang laki-laki. Kemudian dia juga bisa jadi berharokat kasroh, ya, kalau dia dimasuki huruf jar misalnya. Marartu bi rajulin. Ya, saya melewati atau saya berpapasan dengan seseorang. Nah, itu yang dimaksud dengan isim yang mu'rab, yaitu isim apa? Yang bisa berubah harokat akhirnya. Dan ini adalah penjelasan singkat ya. Kemudian yang kedua adalah isim mabni. Nah, isim mabni, nah itu kebalikan dari ya isim mu'rab, yaitu isim yang tidak berubah harokat akhirnya. Meskipun dia kedudukannya sebagai subjek, objek, ya, fa'il, maf'ulun bih, ya, kemasukan huruf jar, dia akan tetap seperti itu. Saya beri contoh di sini adalah apa? Isim isyarah, yaitu hadza. Ya. Hadza akan senantiasa hadza. Nggak bisa berubah dia jadi hadzu atau hazi. Nggak bisa. Hadza ya hadza. Itu namanya mabni. Ya. Oleh karenanya, kalau kita baca suatu kitab nantinya, maka ini sangat mudah sekali. Ya, isim mabni sangat mudah sekali. Ya, karena bacanya hanya itu saja. Nah, adapun yang nanti kita agak kerepotan yaitu ketika kita berhadapan dengan isim yang mu'rab. Karena kita harus mencari dia itu sebagai apa, dia itu nanti kaitannya bagaimana dan sebagainya. Nah, saya beri contoh di sini hadza jaa hadza, raaitu hadza, ya marartu bihadza. Akan senantiasa hadza.
Ya, tidak akan dia berubah. Nah, kemudian pembahasan setelah itu yaitu macam-macam i'rab. Setelah kita mengenal ya isim mu'rab dan isim mabni, kita masuk ke dalam macam-macam i'rab. Macam-macam i'rab dalam isim ada 3, ya. Dalam fi'il juga ada 3 juga. Tapi pembahasan kita dalam isim dulu. Yaitu rofa, ya, atau marfu, nasab yang kedua, atau mansub, dan yang ketiga jajar atau majrur. Nah, macam-macam isim mu'rab, ada banyak sekali ya isim-isim mu'rab yang harus kita ketahui dan kita hafalkan. Yang pertama adalah apa? Mudzakkar, ya, al-mufrad, isim mufrad mudzakkar. Ya, rajulun. Nah, itu isim mufrad mudzakkar. Kemudian yang kedua adalah isim mufrad muannats. Ya, thalibatun. Ya. Kemudian yang ketiga isim musanna muzakkar. Rajulani. Nah, adapun di tabel bisa dilihat, di situ saya juga sebutkan tanda i'rabnya, ya. Saya sebutkan di situ tanda i'rabnya. Kalau dia itu marfu ya dhamma, ya. Kalau dia mansub ya fathah. Kalau dia majrur ya kasroh, ya. Itu sama semua antara isim mufrad mudzakkar dan muannats. Adapun isim musanna mudzakkar, nah tanda i'rabnya berbeda, ya. Tadi dengan harokat, yang ini dengan huruf, ya. Yang pertama rajulani, ya, rajulani marfu dengan alif. Rajulaini marfu dengan ya, rajulaini marfu dengan ya. Kemudian yang berikutnya adalah isim musanna muannats, ya. Thalibatani, thalibataini, thalibataini. Nah, yang berikutnya adalah isim jamak mudzakkar salim. Muslimuna, muslimina, muslimina. Ya, tandanya dengan apa? Marfu'nya dengan waw, mansubnya dengan ya, majrurnya dengan ya. Nah, kemudian isim mu'rab yang berikutnya adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim ya untuk wanita. Muslimatun contohnya. Ya, muslimatin, muslimatin. Nah, mansub dengan majrurnya sama, ya, dengan kasroh, ya. Adapun marfu'nya dengan dhammah. Nah, jamak taksir mansub dengan fathah, marfu' dengan dhammah, majrur dengan kasroh. Nah, ada sebuah catatan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tanda i'rab itu ada 2, ya, asli dan far'i. Adapun yang asli adalah hukum asalnya kalau dia itu marfu, dikatakan ini marfu. Nah, kita terbayang bahwa marfu itu pasti dengan dhammah. Nah, itu asal hukum asal. Kemudian mansub terbayang kita dengan fathah. Majrur kita bayangkan pasti itu dengan kasroh. Nah, contohnya seperti pada isim mufrad mudzakkar dan muannats. Kemudian jamak taksir dan jamak muannats salim kecuali pada keadaan mansub. Nah, adapun dia alif, ya, waw, ya, iya, ya. Itu adalah tanda yang far'i. Contohnya seperti di isim jamak mudzakkar salim, ya, tandanya ketika dia marfu yaitu dengan waw, ketika mansub dan majrur dengan ya. Begitu juga dengan isim musanna, mufrad dan muannats. Itu bisa kita hafalkan ya. Itu penting sekali. Dan silakan lihat di latihannya. Nah, itu sudah saya sebutkan tanda-tandanya. Contohnya muslimata ini sobirina syaribun ya. Itu bisa dibaca sendiri. Ar-rajulani as-shaimati ya, at-taribaini. Nah, itu semuanya adalah contoh-contoh ya, kemudian bagaimana tanda i'rabnya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang isim mufrad.
Nah, isim mufrad itu ada banyak. Ya, tadi kan kita sebutkan secara umum. Ya, isim mufrad muannas, isim mufrad mudzakkar. Nah, macam-macam isim mufrad itu banyak sekali. Ya, yang selain dari itu, ya. Tapi hal ini yang saya akan bahas ini apa? Yang keluar dari tanda tanda i'rab di atas. Kan tanda i'rab yang asli kalau isim mufrad ada apa? Marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, dan majrur dengan kasroh. Nah, berikut ini adalah isim-isim mufrad yang keluar dari tanda tanda di atas yang kita sebutkan barusan. Yang pertama adalah isim mangkus. Nah, isim mangkus yang di akhirnya huruf ya dan sebelumnya kasroh. Nah, banyak contohnya di sini. Al-hadi, al-qadi, az-zani, ad-da'i, an-nahi, ar-rami. Ya. Nah, bagaimana tanda i'rabnya? Ya, maka kita coba cek marfu dia dengan apa? Dhammah muqaddarah. Sama dengan dhammah, tapi ada muqaddarahnya. Ya, muqaddarah artinya tidak terlihat. Ya, bukan. Jadi dibaca al-hadi ya hadi, bukan al-hadiyu, tidak bisa. Ya, al-hadi tetap. Nah, kemudian mansub dengan fathah, al-hadiyah. Kemudian majrurnya dengan kasrah muqaddarah, al-hadi. Ya, nggak bisa dibaca dengan al-hadi. Nah, itu eh, apa namanya? Berat ya. Orang Arab berat untuk mengucapkan hal tersebut. Nah, kemudian isim maksur. Isim maksur yang di akhirnya huruf alif tegak atau alif layyinah, ya, alif bengkok ya biasanya kita sebut. Dan sebelumnya di fathah. Nah, contoh al-fata, al-huda, al-wusta, Musa, Isa, al-mustashfa. Yaitu semuanya apa? Adalah isim maksur. Nah, isim maksur ini apa? Marfu'nya dengan apa? Dhammah muqaddarah. Semuanya muqaddarah. Ya, marfu' dhammah muqaddarah, mansub fathah muqaddarah, majrur kasrah muqaddarah. Nah, di sini kenapa kok semuanya muqaddarah? Karena memang udzur ya. Orang Arab udzur tidak bisa mengucapkan. Nggak bisa Musa dibaca apa? Musau misalnya. Atau Musa gitu. Atau Musai gitu nggak bisa ya. Jadi Musa ya Musa, Isa ya Isa ya. Dan tandanya tadi semuanya muqaddarah. Nah, yang berikutnya adalah al-asma al-khamsah. Ya, dalam pembahasan yang lain atau pendapat ulama yang lain asma as-sittah, tapi kita di sini ambil pembahasan yang asma yang al-khamsah. Nah, asma al-khamsah ada 5. Ya, abun, famun, hamun, akhun, zu, ya. Nah, itu kan harus hafal ya. Kita harus hafal tentang asma al-khamsah. Dan tanda i'rabnya di sini kalau dia marfu dengan wau, mansub dengan alif, dan majrurnya dengan ya. Nah, contoh, ja'a abuka. Ya, abuka. Dan apa namanya? Tanda marfu'nya itu abuka adalah wau karena dia sebagai fa'il. Ya, abu sebagai fa'il. Kemudian ra'aitu abaka. Aku melihat bapakmu. Ya. Marartu bi abika. Adapun yang kedua tadi ya mansubnya dengan apa? Mansubnya dengan alif, abaka. Nah, kemudian majrurnya dengan ya. Marartu bi abika. Nah, syarat agar bisa jadi asmaul khamsah sehingga bisa diirab seperti di atas, yang pertama harus mufrad ya, nggak bisa dia itu jamak. Jadi abu nih harus abu, ya nggak bisa aba, ya itu tidak bisa seperti itu. Kemudian yang kedua harus jadi mudhof, ya harus jadi mudhof ya. Nah, abaka, aba itu mudhof, ya mudhof ilainya domir kaf ya fi mahalli jarrin. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah tidak bersambung dengan ya mutakallim. Ya, ja'a abi misalnya. Ya itu nggak bisa. Jadi asma'u al-khamsah.
Nah, itu sudah saya sebutkan ya di situ di bukunya. Nah, adapun jika sudah terpenuhi syarat-syaratnya maka bisa disebut dengan asma al-khamsah. Nah, yang berikutnya adalah al-ismu atau isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu ya tidak menerima tanwin, isim yang tidak menerima tanwin. Ya sebenarnya pembahasan ini panjang ya, akan tapi kita jelaskan secara ringkas dengan contoh saja. Berikut ini isim-isim yang ghairu munsharif. Ya, di antaranya adalah jamak yang berwazan mafa'il atau mafa'il. Maka itu ghairu munsharif ya. Misalnya marartu bimasajida ya atau ra'aitu masajida. Hadhihi masajidu ya atau hadhihi mafatihu. Nah, kemudian yang kedua adalah nama-nama yang akhirnya akhirnya alif nun ya. Huruf alif nun. Seperti Usmanu, Imranu, Sulaimanu. Nah, itu semuanya nggak bisa ditanwin. Usmanun nggak bisa. Imranun, Sulaimanun tidak bisa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nama yang akhirnya tak marbutoh. Ya. Contohnya Hamzatu, ya. Hamzatu, Hurairatu, Aisyatu. Nggak bisa dia jadi Hamzatun, Hurairatun, Aisyatun. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang berikutnya nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Ya, contoh Fatimatu, ya, Khadijatu, Zainabu. Ya, nggak bisa dibaca Fatimatun, Khadijatun, ya, atau Zainabun. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah nama yang tidak diambil dari bahasa Arab atau ajam. Contoh Ibrahimu, Idrisu, Yakubu. Nggak bisa dibaca Ibrahimun, Idrisun, Yakubun ya. Nah, catatan semua isim di atas tidak boleh dibaca tanwin ya. Jika dibaca tanwin maka salah. Nah, perbedaan isim munsharif, isim ghairu munsharif dengan yang lain. Yang pertama adalah tidak menerima tanwin. Nah, yang kedua adalah isim ghairu munsharif ini jika majrur maka tanda i'rabnya adalah fathah, kecuali dia sebagai mudhof. Ya, sudah saya contohkan ya. Di sini bisa dilihat di layar. Marartu bi Hamzata. Ya, saya berpapasan dengan Hamzah. Marartu bi Aisyata. Saya berpapasan dengan Aisyah. Ya, maka itu harokatnya apa? Harokatnya fathah. Ya, majrurnya harokatnya fathah. Bisa dibaca contoh-contoh yang lainnya. Nah, bisa jadi dalam suatu keadaan ya boleh dikasroh batal ya hukum hukum eh, fathahnya jika majrur jika ada beberapa keadaan. Yang pertama adalah jika dia sebagai mudhof ya, sebagai mudhof. Contoh fi masajidil madinati ya. Dia karena wasajid sebagai mudhof, maka dia di kasroh. Kemudian yang berikutnya adalah karena dimasuki alif lam, maka hukumnya batal. Ya, tetap fil masajidi. Ya, nggak bisa fil masajida. Kecuali kalau fi masajida. Kalau dihilangkan alif lamnya maka dibaca fathah. Tapi kalau diberi alif lam maka dibaca kasroh. Nah, itu adalah eh, di antara isim-isim yang ghairu munsharif. Penjelasan secara singkat. Mungkin kita cukupkan ya. Insya Allah besok kita akan bahas tentang isim-isim yang mabni. Ya. Kita sudah tadi membahas tentang isim-isim yang mu'rab. Maka besok insya Allah kita akan membahas tentang isim-isim yang mabni. Ya. Agar pembahasannya
tidak terlalu banyak, yang singkat, yang penting mengena dan harus dihafal. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Baik, alhamdulillah kita telah selesai membahas tentang pelajaran al-mu'rab, ya, al-mu'rabat. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas waktu dan kesempatannya. Semoga Allah memberkahi ilmu yang telah disampaikan dan memberi manfaat kepada kita semua. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.